Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 untuk semester 1 pada bab koordinat kartesius. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, silakan teman-teman semua berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Di sini saya akan menjelaskan pengantar untuk materi koordinat kartesius. Jadi dengarkan baik-baik dan catatlah jika diperlukan. Dalam koordinat kartesius diketahui ada ini garis kartesius atau gambar untuk koordinat kartesius. Ada dua garis, yaitu garis mendatar dan garis menurun atau garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis vertikalnya ini merupakan sumbu X. Untuk garis horizontalnya ini adalah sumbu X. Lalu yang berdiri ini adalah sumbu Y. Jadi ada dua garis di sini. Pada sumbu X dan sumbu Y, ketika dipertemukan suatu titik akan membentuk suatu koordinat yang akan dinamakan koordinat. Nah, sebelum ke situ, marilah kita mencoba mengetahui posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y ini. Misalkan saya punya titik di sini. Nah, di sini. Artinya titik ini saya namakan titik A saja. Titik A. Titik A ini atau titik kuning ini berada sebanyak 5 satuan pada sumbu X. Apa artinya? Titik A berada 5 satuan pada sumbu X. Atau titik A berjarak 5 satuan dari sumbu X. Misal ada titik di sini. Berarti artinya adalah titik, saya kasih titik B saja. Titik B berada pada 6. Berjarak pada 6 satuan pada sumbu Y. Titik B berjarak 6 satuan pada sumbu Y. Kalau titik A berjarak 5 satuan pada sumbu X. Nah, sudah seperti ini. Lalu di dalam koordinat kartesius ini ada yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran koordinat kartesius. Di sini adalah kuadran pertama, ini adalah kuadran kedua, ini adalah kuadran ketiga, dan di sebelah sini adalah kuadran keempat. Bedanya itu apa? Kalau kuadran pertama, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Kalau kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran 3, X-nya bernilai negatif, Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Untuk nilai positif negatif ini dapat dilihat dari arah ini, arah sumbunya. Lihat di arah kanan itu pasti positif, maka dari itu X positif. Arah kiri X negatif, arah atas Y positif, arah bawah Y negatif. Seperti itu adik-adik. Sudah? Saya hapus dulu. Nah, sudah. Sekarang kita akan mencoba menentukan
koordinat pada ini, pada kuadran di koordinat kartesius. Jadi koordinat yang dimaksud adalah ketika sumbu X, ketika suatu titik itu berada di sumbu X dan sumbu Y. Titik awalnya yaitu berada di sini, berada di tengah, yaitu koordinatnya adalah 0,0. Untuk mengetahui kenapa 0,0 ini, itu gampangnya kita menuliskan yang awal ini adalah titik yang berada di sumbu X, dan yang kedua ini adalah titik yang berada di sumbu Y. Misal saya punya titik itu berada di sini, berarti koordinatnya itu adalah berapa adik-adik? Sudah saya garis di sini, berarti koordinatnya adalah 6,2. Kenapa seperti itu? Karena pada sumbu X ini berjarak 6 satuan. Oleh karena itu yang awal sini saya tulis 6, atau di sini itu namanya adalah absis. Untuk sumbu Y 2 yang sebelah sini itu namanya ordinat. Ketika sudah seperti ini, misalkan ini titik C, berarti koordinat titik C itu adalah 6,2 seperti ini. Misal kita ada soal carilah koordinat, atau carilah koordinat, carilah letak titik pada koordinat titik B dengan koordinat 3,1. Nah, bagaimana cara mencari titiknya? Kita lihat saja di sini. Absisnya ini adalah tadi sebagai sumbu X dan ordinatnya sebagai sumbu Y. Berarti X-nya 3, lalu Y-nya 1. X-nya 3, ini X-nya 3, Y-nya 1. Berarti berada di sini, titik ini. Ini adalah koordinat B 3,1. Terus ada soal lagi, misalkan berarti kuadran berarti kuadran pada koordinat B atau pada titik B itu berada pada kuadran 1. Misalkan ada soal seperti ini. Titik C itu koordinatnya adalah negatif 2,5. Kita lihat negatif 2 ini sebagai sumbu X dan 5-nya sebagai sumbu Y. Negatif 2 itu berada di sini, 5-nya berada di sini. Berarti titiknya adalah perpotongan dari titik-titik yang tadi, yang dari sumbu X dan sumbu Y berada di sini. Nah, dapat saya tulis C sama dengan min 2,5, atau langsung saja C 2,5. Berarti titik C ini berada di kuadran 2 karena letaknya di sini. Lalu ketika ada soal seperti ini, misal diketahui titiknya itu berada di sini. Nah, titik D. Lalu pertanyaannya, berapakah koordinat dari titik D? Koordinat titik D kita lihat saja seperti tadi rumusnya. Yang awal itu sumbu X, yang kedua itu sumbu Y. Berarti sumbu X nya ini berapa? Ya, negatif 1. Lalu sumbu Y nya
negatif 6. Berarti koordinat dari titik D itu adalah negatif 1, negatif 6. Seperti ini. Bagaimana adik-adik, sudah paham? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.